Mulai hari ini kita cerai. Pergi dari rumah ini. Dasar Sumardi laki-laki miskin tak berguna. Ya Tuhan, lebih baik aku mati daripada hidup begini. Siapa kamu? Jangan takut Sumardi, aku akan menolongmu. Aku bisa membuatmu kaya, Sumardi, dengan satu syarat. Kamu harus menghamili aku. Diusir, dihina, dan difitnah oleh mertua serta istrinya sendiri, Sumardi memilih berjalan ke Danau Angker untuk mengakhiri hidup. Namun, malam itu, air tenang berubah menjadi gerbang takdir. Seorang wanita cantik bertubuh ular muncul dan menawarkan kekayaan tak terbatas. Dengan syarat, Sumardi harus menghamilinya. Saat ia kembali ke desa sebagai lelaki berkuasa, semua yang pernah meludahinya berlutut, tanpa tahu harga mengerikan yang telah ia bayar. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Sumardi lahir dan besar di sebuah dusun kecil di Cilacap. Dusun yang tanahnya subur, tetapi hati sebagian penghuninya keras. Sejak kecil, hidup Sumardi sudah akrab dengan kekurangan. Ayahnya meninggal saat ia masih remaja. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu, Sumardi belajar bahwa hidup tidak pernah memberinya pilihan selain bertahan. Ia tidak bersekolah tinggi, hanya tamat SMP, lalu bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Menjadi kuli bangunan, buruh angkut di pasar, penarik gerobak, bahkan kadang mencari rumput untuk ternak orang lain demi upah seadanya. Ketika Sumardi menikahi Suripah, ia berharap hidupnya akan sedikit lebih baik. Suripah adalah gadis desa yang sederhana. Wajahnya biasa saja, tetapi senyumnya dulu mampu menguatkan Sumardi setiap kali dunia terasa terlalu berat. Pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana, tanpa pesta besar, tanpa hiburan, tanpa kemeriahan. Namun di hati Sumardi, ia yakin cinta cukup untuk menghadapi segalanya. Keyakinan itu perlahan hancur sejak Sumardi tinggal di rumah mertuanya. Ayah dan ibu Suripah sejak awal tidak pernah benar-benar menerima Sumardi. Bagi mereka, Sumardi hanyalah lelaki miskin yang tidak pantas menjadi suami anak mereka. Setiap pagi, Sumardi berangkat kerja sebelum matahari terbit. Pulang saat senja dengan badan penuh debu dan tangan kapalan. Namun di mata mertuanya, semua itu tidak pernah cukup. Kerja apa seharian tapi uang cuma segini, kata ibu mertua suatu malam sambil melempar uang belanja ke lantai. Sumardi hanya menunduk. Ia memungut uang itu perlahan, menahan perih di dada. Suripah hanya diam, duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah dinding. Tidak membela, tidak juga menenangkan. Hari demi hari berlalu, hinaan semakin sering datang. Sumardi disebut tidak berguna, tidak punya masa depan, hanya numpang hidup. Jika ada piring pecah atau barang hilang, Sumardi yang pertama dituduh. Jika hasil panen sedikit, atau usaha keluarga tidak berjalan lancar, Sumardi yang disalahkan. Fitnah mulai menyebar di desa. Ada yang mengatakan Sumardi malas, ada yang bilang ia sering menyembunyikan uang, bahkan ada yang menuduhnya sengaja membuat Suripah hidup susah. Cerita-cerita itu sampai ke telinga Suripah, lalu sampai ke telinga mertuanya, dan akhirnya kembali menghantam Sumardi seperti batu. Semua orang bilang kamu cuma beban, ujar ayah mertua suatu malam dengan suara dingin. Anakku pantas dapat yang lebih baik. Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Sumardi ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Namun setiap kali ia membuka mulut, yang keluar hanya napas berat dan suara yang gemetar. Ia takut, bukan pada mertua, tetapi pada kenyataan bahwa mungkin mereka benar. Suripah perlahan berubah. Perempuan yang dulu selalu menyiapkan air hangat untuk Sumardi mandi, kini jarang menegurnya. Tatapannya tidak lagi hangat, lebih sering datar, bahkan kadang penuh kecewa. Jika Sumardi pulang membawa uang sedikit, Suripah menghela napas panjang. Jika Sumardi pulang tanpa hasil, Suripah memilih tidur membelakanginya. Malam-malam Sumardi dipenuhi air mata yang ia sembunyikan.
Ia menangis tanpa suara.